Halo semua, selamat datang dan salam sejahtera untuk semua. Ya, ini kawan-kawan, program nuklir Iran ini katanya sudah tamat ya. Fasilitas penelitian nuklir rahasia Iran hancur dalam serangan Israel. Ini dimuat hari ini ya, Sabtu 16 November 2024 pukul 16.13 ya. Ini kawan-kawan dalam pantauan radar ya. Ini ya, sumber-sumber Amerika dan Israel mengatakan kepada Axios bahwa Israel menyerang pusat penelitian senjata nuklir rahasia Iran pada akhir Oktober yang merusak ambisi pengembang nuklir Iran. Lalu Talkhan 2 di kompleks militer Parchin 20 mil di tenggara Teheran diserang. Program senjata nuklir Iran amat yang dihentikan pada tahun 2003 mencakup fasilitas tersebut. Serangan itu diduga merusak peralatan pengembangan senjata nuklir canggih termasuk peralatan desain bahan peledak plastik ya. Memang kawan-kawan Iran itu mengeluarkan perintah ya, larangan bagi warga Iran untuk memvideokan kerusakan di Iran. Bahkan kalau ada yang ketahuan memvideokan itu dipenjara 10 tahun ya. Ya mungkin inilah yang ditakutkan oleh Iran ya, bahwa kehancuran di Iran itu akhirnya terekspos kawan-kawan karena mereka ingin menutupi kehancuran itu sehingga mereka melarang warga-warganya untuk mereport atau merekam kehancuran yang terjadi pada Iran ya dalam serangan Israel. Pejabat Israel mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir yang dapat menyebabkan konflik internasional lebih lanjut. Jadi ternyata serangan Israel, kawan-kawan, tepat sasaran ya, walaupun itu tidak diakui oleh Iran, tapi lama-kelamaan akhirnya mulai terbongkar ya, bahwa serangan Israel pada 28 Oktober kemarin ternyata sudah merusak ya fasilitas nuklir Iran, sehingga Iran saat ini sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembuatan senjata nuklirnya kawan-kawan. Serangan itu belum mendapat perhatian dari Israel maupun Amerika Serikat. Ya, para analis mengatakan operasi ini meningkatkan upaya untuk membatasi aspirasi nuklir Iran. Memang ya, Iran itu berani punya senjata nuklir, maka dia dipastikan sudah menyerang Israel. Itu dipastikan. Ya cuma karena ya fasilitas nuklir mereka itu sudah dibuat dari 2003 ya sampai sekarang itu tidak berhasil ya mereka buat, bahkan dalam serangan Israel 28 Oktober kemarin ya yang kita ketahui kan cuman pabrik drone ya, pabrik rudal ya, pesawat S-300, pangkalan-pangkalan militer yang hancur ya, tapi ternyata ya program nuklir Iran pun sudah tamat. Bahkan fasilitas penelitian nuklir rahasia Iran hancur dalam serangan Israel. Ya, jadi itulah penyebabnya kenapa Iran saat ini ya mendukung Hizbullah untuk berdamai dengan Israel. Ya, bahkan Hamas juga saat ini sudah meminta untuk damai dengan Israel. Apa alasan mereka meminta damai? Karena apa? Bos mereka yang mendanai mereka saat ini sudah hancur. Bos mereka yang saat ini yang mendanai mereka untuk menyerang Israel itu sudah tidak berdaya lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memberikan mereka support. Jadi solusi mereka adalah saat ini minta damai, ya, minta supaya gencatan senjata dengan Israel itu harus berhasil. Ya bahkan ya Hamas itu saat ini melobi Amerika Serikat, melobi Donald Trump supaya memberikan tekanan kepada Israel untuk ya menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. Ya, jadi ini kawan-kawan strategi busuk mereka ya ternyata poinnya di sini. Jadi kawan-kawan, situasi di sana memang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya, karena pada waktu tahun 2023, tepatnya itu kan pada 7 Oktober ya, dari pihak Hamas kan melakukan serangan kepada Israel, dan kemudian dibalas Israel, dan sampai hari ini situasi di sana terus ya, adanya saling serang antara Israel dengan pihak-pihak yang termasuk tadi sebagaimana sudah kita dengar, Iran, juga ada Hamas dan yang lainnya. Jadi memang ini
Pertama-tama teman-teman cukup memprihatinkan ya, kenapa saya katakan demikian, karena dalam situasi yang seperti ini tentu yang kemudian paling banyak korbannya itu adalah warga sipil ya, masyarakat, terutama mereka-mereka yang sebenarnya tidak mau terlibat, tidak mau mengalami ataupun berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Karena itu dalam beberapa kali kesempatan saya tuh sering sekali menyampaikan bahwa kasihan sekali sebenarnya di sana ya. Jadi memang di satu sisi juga teman-teman, melihat dari opini-opini yang berkembang ya di ruang publik, karena juga banyak sebenarnya ya, bahkan di kalangan kita sendiri yang juga berseru-seru ya, bahkan mendoakan agar Israel ini juga dibumi hanguskan, dilenyapkan dari muka bumi dan segala macamnya. Tapi nantinya ketika Israel melakukan serangan balik, serangan balasan dan upaya-upaya untuk mereka mempertahankan bangsanya, negaranya, lalu kemudian menjadi tidak terima ya, menganggap Israel ini adalah penjajah dan segala macam. Tetapi di satu sisi ya, dalam konteks yang sama Israel dianggap sebagai penjajah, tetapi di satu sisi ya pada waktu yang bersamaan ini ya, Israel ini diharapkan untuk lenyap ya. Jadi coba sebenarnya kalau kita membayangkannya, kalau Israel atau kalau orang-orang yang mendoakan mengharapkan Israel agar di bumi hanguskan berada pada posisi Israel, apakah Israel akan berdiam diri? Apakah mereka akan berdiam diri lalu menantikan doa itu direalisasikan, diwujudkan? Ya tentu kan tidak ya. Pemerintah Israel ini memang punya tanggung jawab ya, untuk mempertahankan negaranya, untuk mempertahankan bangsanya. Karena itu sebenarnya bagi saya melihatnya begini ya, posisi yang paling baik untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana adalah agar pihak-pihak yang terlibat ini ya sama-sama saling menahan diri, sama-sama saling tidak melakukan serangan, karena kalau salah satu di antaranya melakukan serangan pasti nanti akan ada balasan lagi dan akan terus seperti itu. Itulah yang terjadi selama ya 1 tahun lebih terakhir ini teman-teman. Kan awal mulanya itu ketika Hamas melakukan serangan, lalu kemudian Israel balas, lalu kemudian terjadi terus menerus seperti itu, saling balas, dan akhirnya teman-teman ini ya sudah berlangsung sekian bulan, sudah 1 tahun lebih. Ini kita sudah memasuki November 2024, sedangkan itu awal mulanya adalah pada 7 Oktober 2023. Jadi memang ini sudah lama sekali ya Bapak Ibu semua, dan lagi-lagi saya mau ingatkan ya, saya tidak bermaksud melarang sih ya teman-teman beropini, terutama dari kawan-kawan kita yang yang begitu sepertinya kalau mendengar tentang Israel ini ya, mereka ini mengharapkan agar ini sedang segera lenyap dari muka bumi kawan-kawan. Jadi itulah ya situasi yang sedang terjadi hari ini. Sebagaimana juga tadi sudah kita lihat ya, ada satu ulasan yang disampaikan oleh Bang Pavel mengenai situasi yang terjadi di sana. Itu opininya Bang Pavel teman-teman. Jadi ini memang telah memunculkan banyak opini ya, banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat ya, banyak tanggapan atas apa yang terjadi di sana. Bagaimana tidak, karena situasi ini sudah berlangsung lama, situasi ini sudah berlangsung ya sekian bulan, 12 bulan lebih. Jadi wajar kalau kemudian ya dalam tanda kutip memunculkan banyak reaksi, karena kita semua tahu tentu semua hal ya, hal-hal yang masuk dalam ruang publik pasti akan direspon ya oleh publik, dan itu kan beragam responnya seperti yang tadi juga sudah kita simak bersama penjelasan yang disampaikan oleh Bang Pavel. Tapi begini teman-teman semua, terlepas dari semuanya itu ya, kalau saya tetap ya mencoba berada pada posisi yang netral ya, dalam pengertian saya mengharapkannya agar ini segera berakhir saja ya. Kalaupun nantinya seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bang Pavel itu katanya ada upaya-upaya ya agar ini bisa segera berakhir, agar ada gencatan senjata dan segala macamnya. Ya kalau harapan saya sih itu lebih bagus ya. Tetapi kan memang ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Kita yang ada di sini bukan yang ada di sana ya. Memang lebih mudah kita berkomentar, tapi situasinya kan tidak sesederhana itu ya. Ya kalau misalnya di Israel menerima gencatan senjata, lalu apakah benar nanti pihak dari yang meminta gencatan senjata ini tidak akan melakukan serangan lagi? Nah itu kan yang diwanti-wanti dan diwaspadai oleh pihak Israel. Karena waktu yang lalu itu kan serangan yang dilancarkan oleh pihak Hamas kepada Israel pada acara itu kan ya teman-teman, itu kan tiba-tiba ya, tiba-tiba sampai itu bisa dikatakan memang satu pukulan bagi pihak Israel. Entah bagaimana mereka tidak mengetahui seperti itu ya, tapi itu yang terjadi ya. Jadi mengingat hal seperti itu, kalau kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh pejabat-pejabat militer dari pihak Israel beberapa bulan yang lalu itu ya, juga Pak Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel, yang menyampaikan bahwa tidak ada ampun katanya kali ini ya. Jadi mereka akan balas Hamas ini berkali-kali lipat ya sampai tuntas, dan juga tidak bisa dipungkir memang pada akhirnya ini menjadi melebar ya. Awalnya kan Hamas yang Israel ya, sekalipun sih ada kelompok-kelompok yang membangun sebuah opini, membangun sebuah gagasan bahwa ini
Israel dan Palestina. Tapi teman-teman semua, kalau kita lihat dalam penjelasan-penjelasan, ya terutama kalau kita perhatikan dari media-media luar, itu kan yang disoroti adalah Israel versus Hamas ya. Tapi beberapa waktu belakangan itu kan sudah melebar ya. Tapi Iran juga sudah terlibat, lalu kemudian juga ada kelompok Hizbullah ya, dan banyak lagi teman-teman. Itu yang terjadi ya. Jadi silakan berikan respon dan tanggapan teman-teman di kolom komentar yang tersedia. Tapi harapan saya secara pribadi, semoga situasi ini cepat-cepat berhenti dan cepat-cepat selesai. Itu yang paling penting Bapak Ibu, karena yang perlu dipikirkan adalah warga sipilnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.